Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh sidang jemaat GPT yang ada di Lumajang dan Jatiroto, juga bagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, siapapun dan dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti siaran ibadah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya. Biarlah kasih kemurahan Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada kesempatan saat ini, saya rindu kita nyanyikan satu pujian, Ku Tetap Cinta.
atas, ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati yang sudah rindu untuk dibentuk oleh kuasa firman-Mu, supaya seperti yang kami nyanyikan Tuhan, hati kami tetap cinta, hati kami tetap setia, walaupun badai tofan menghantam kehidupan kami tetap cinta, kami tetap setia kepada Engkau.
karena Engkau sudah menunjukkan terlebih dahulu Tuhan kasih setia-Mu bagi kami. Tidak pernah berhenti Engkau mengasihi kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk tetap cinta, untuk tetap setia sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur saat ini Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang indah pada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Sungguh ini adalah kasih kemurahan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah saat ini kami rindu mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk bisa menikmati kasih kemurahan-Mu melalui ibadah kami saat ini. Itulah sebabnya kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada selesainya, dan urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, operator komputer, bahkan juga semua sidang jemaat-Mu Tuhan, urapi untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk melawat kami sehingga kami dapat merasakan kasih kemurahan-Mu dan mengalami mukjizat, sampai mengalami mukjizat yang besar Tuhan. Itulah kami diubahkan sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan khususnya juga saat kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat kuasa apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkannya. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Sekali awal dan hingga pada selesainya ibadah ini, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan bersyukur sekali lagi buat waktu dan kesempatan yang indah kita untuk bisa beribadah melayani Tuhan, untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sekalipun dalam situasi sulit, sukar seperti saat ini, tapi biarlah gereja Tuhan senantiasa selalu bangkit untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, sehingga gereja Tuhan dapat menjadi gereja yang dimenangkan oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Bangkit Gereja Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus
bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dimakan janjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali dari atas. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dimakan janjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya
firman Tuhan, saya yakin percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati pikiran kita agar firman yang ditaburkan saat ini dapat memperoleh tempat yang baik di dalam hati kita, agar firman itu dapat bertumbuh berbunga dan menghasilkan buah yang matang, buah yang manis di hadapan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku
Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, itulah pernyataan kasih-Mu Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu dunia dan segala isinya diciptakan dengan kuasa firman-Mu. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami tidak akan pernah meragukan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mampu melakukan segala yang baik bagi kami, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu penyampaian firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang disampaikan saat ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat firman-Mu disampaikan lewat kuasa apapun juga Tuhan, kami selalu bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyampaian firman-Mu dari awal hingga pada selesainya kami juga serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pelayanan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan juga GPT Jatiroto. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya minggu pertama dari bulan September 2021. Kita masih tetap berada di dalam cara online semacam ini yang juga melatih kehidupan ibadah kita untuk kita betul-betul mengerti bahwa kedisiplinan itu sangat dipentingkan di dalam kita menjalankan ibadah. Tanpa ada teman, tanpa ada dorongan apapun, kita memerlukan menyediakan waktu. Jadi kita membutuhkan, kita mengimani bahwa kita tanpa ibadah maka kehidupan kita akan melorot secara rohani. Jadi ibadah itu perlu, oleh karena ibadah itu mempunyai kuasa. Kuasa yang paling jelas di dalam ibadah itu ialah keubahan. Keubahan dari sifat-sifat tabiat manusiawi kita. Semakin hari dengan kuasa ibadah itu kita akan menjadi semakin bersikap rohani. Oleh sebab itu saudaraku, betapa sayangnya jikalau ibadah kita ini hanya sekedar untuk mengisi waktu, untuk kewajiban, hanya untuk ya begitulah seharusnya orang beragama, dan kemudian lewat begitu saja tanpa memberikan dampak yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu keubahan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam ibadah semacam ini kita betul-betul harus menyediakan hati dan pikiran kita, menyediakan waktu kita, menyediakan segala-galanya untuk kita dapat menerima firman Tuhan yang merupakan kuasa itu, sehingga kita boleh ibadah dengan sungguh-sungguh dan mempunyai hasil yang nyata, tidak sia-sia. Baik saudara, kita akan refresh sebentar mengenai firman Tuhan yang telah kita dengarkan beberapa minggu yang lalu mengenai eskatologi. Eskatologi ini memang sesuatu yang menarik, saudara ya. Sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang menarik pokoknya. Dari segi keagamaan, dari segi kerohanian, eskatologi itu memang sesuatu yang sangat menarik. Oleh sebab itu saya masih ingat waktu saya masih kecil,
Saya bergereja bersama dengan nenek saya, dengan orang tua saya, di gereja Pantekosta yang lama-lama itu, yang dulu-dulu, saudara ya. Dan saya pikir sekarang ini, kenapa gereja Pantekosta itu suatu gereja yang boleh dikatakan paling muda, tetapi saudara, begitu cepat berkembangnya. Saya pikir-pikir kenapa kok bisa begitu. Oleh karena gereja Pantekosta ini paling getol berbicara tentang eskatologi, sehingga menarik perhatian. Dan ini sesuatu berita yang aneh, yang jarang diperdengarkan, sehingga umat Kristen itu tertarik begitu. Saya tahunya, saudaraku, bahwa nyanyian-nyanyian di dalam gereja Pantekosta yang lama itu ada nyanyian-nyanyian yang bersifat atau berisi syair-syair eskatologi. Antara lain ada sebuah nyanyian yang lagunya begini: zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengar sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Nah ini saudara ya, saya masih ingat itu waktu saya masih kecil sekali. Berarti Pantekosta ini kira-kira munculnya baru 1 abad lebih ya, 1 abad lebih. Saya sekarang 73. Kalau papa saya sudah 100 lah kira umurnya ya, nenek saya gitu ya. Jadi saya masih ingat betul pada waktu itu saya ke gereja itu diajak oleh nenek saya. Nah ini yang menarik, saudaraku. Ada lagi nyanyian yang mengatakan, sudahlah tentu dunia nanti lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan kau tinggal di dalamnya, nanti kau terhukum, lari dari dalamnya. Ya, jadi nyanyian-nyanyian semacam ini, saudaraku, sangat menarik, sehingga umat Kristen mulai menengok ke arah gereja aliran Pantekosta ini dan berduyun-duyun untuk masuk. Lah, tapi saudaraku, di sini pendewasaan itu sangat dibutuhkan. Pendewasaan rohani, sehingga kita bisa mengenal hari Tuhan itu harus kita sikapi bagaimana. Gitu ya. Kita akan membaca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama. Firman Tuhan ini mengatakan demikian tentang kedatangan Tuhan atau Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Lah ini kalau kita tidak ada pendewasaan semacam ini, saudaraku, maka kita malah menjadi gelisah, makin salah tingkah, makin tidak karu-karuan di dalam tindakan kita. Padahal Tuhan mengatakan jangan bingung, jangan gelisah. Sekalipun ada orang yang mengatakan ini ilham roh dan lain sebagainya, nanti dulu diukur dulu, dicocokkan dulu dengan firman Tuhan, supaya kita tidak secara emosional,
secara membabi buta mengikuti apa yang kita dengar, ya. Ini merupakan suatu pendewasaan. Oleh karena saya masih ingat, saudaraku, pada waktu saya masih kecil itu, ya, lagi getol-getolnya gereja itu mengumandangkan soal kedatangan Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara, ya. Kampanyenya itu luar biasa. Sampai ada beberapa orang itu sampai betul-betul berhenti kerja, betul-betul tidak aktif, betul-betul pesimis terhadap segala sesuatunya. Bahkan ada salah seorang saya, waktu mendengar itu, wah, dia sangat antusias. Barang-barangnya dijual semua. Ditanya, loh, kenapa kok dijual? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Loh, ini bukan melanda hanya jemaat, loh, saudaraku. Sampai pendeta-pendeta, ya, sampai gembala-gembala itu sampai panik, saudara. Nah, ini kan jadi nggak benar. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan firman Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita dengar itu bisa kita counter kebenarannya lewat firman Tuhan. Ayat ketiga mengatakan, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Lah ini, saudaraku, ini tolak ukurnya. Jadi kita akan melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dunia ini dikatakan oleh firman Tuhan pada zaman akhir itu banyak kesusahan, banyak masalah, dan itu tidak disangkal, saudaraku. Sebetulnya itu bukan salahnya bumi. Bumi dan dunia itu harus kita pisahkan. Bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang menunjang kehidupan manusia. Lah, kehidupan manusia itulah yang menciptakan keduniaan ini. Gitu. Jadi dunia ini jangan disamakan dengan bumi. Bumi itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Seorang pemimpin besar bangsa dari India, bapak bangsa dari India yang namanya Mahatma Gandhi, dia itu mengucapkan suatu statement demikian, saudaraku. Sebetulnya Tuhan itu menciptakan bumi, itu akan sanggup mencukupi setiap makhluk yang ada di permukaan bumi itu. Segala sesuatu akan ditanggung oleh bumi itu, karena Allah itu menciptakan bumi itu memang untuk menunjang hidup manusia, hewan, makhluk-makhluk lain itu yang ada di permukaan bumi ini. Itu bumi itu sanggup. Tetapi Mahatma Gandhi mengatakan bahwa bumi yang sedemikian perkasanya itu akan hilang kesanggupannya oleh karena satu orang yang mempunyai jiwa serakah, yang mempunyai keserakahan. Satu orang aja, gak usah banyak. Bumi itu tidak mampu untuk memuaskan dia. Nah, ini suatu kalimat-kalimat filosofi, saudara, ya. Tetapi boleh kita pikirkan. Dan memangnya begitu. Kalau di bumi ini sudah ada satu orang yang sangat serakah, ambisius, dan dia punya kuasa, maka kacaulah bumi ini. Tidak sanggup. Dan juga masyarakat atau dunia ini juga akan bergoncang oleh karena ulah dari satu atau beberapa gelintir manusia semacam ini. Lah ini, saudaraku, sehingga kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat dari 2 Tesalonika 2.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Lah ini siapa, saudara? Ini siapa? Jadi ini sudah ada enggak gitu. Jadi ada urut-urutannya gitu. Jadi supaya kita mewaspadai. Tapi yang jelas, saudaraku, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ini pribadi iblis sendiri yang memakai kehidupan manusia yang bisa nanti akan disebut sebagai antikris atau nabi palsu. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah iblis itu sendiri yang akan menguasai secara total dunia ini, akan merusak tatanan rohani atau moral dari setiap manusia ini. Kesombongannya itu sudah dinubuatkan, saudara ya. Kesombongannya itu dinubuatkan di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Firman Tuhan itu sudah menubuatkan bagaimana sikap sifat dari orang itu nanti yang menjadi penguasa di bumi ini. Dikatakan ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit loh. Ini asalnya orangnya dari orang yang mulia loh, dipermuliakan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, para teolog yang menafsirkan ini adalah iblis. Ya memang bisa saja. Engkau sudah jatuh dari langit. Jadi asalnya ini makhluk yang mulia dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, morning star. Bintang loh dia itu. Bintang fajar, bintang timur. Itu tidak main-main, saudaraku. Itu sesuatu makhluk yang sangat mulia, yang berada di langit, dan dia mempunyai julukan sebagai bintang fajar, putra fajar, atau bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Tetapi dia sudah ditendang dari tempatnya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi nubuatan ini nanti berlaku bagi orang yang menguasai bumi ini, saudaraku, menguasai dunia ini, yang akan merusak segala sesuatu tatanan Tuhan atas kerohanian atau moral, mental manusia ini. Orang ini luar biasa, mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu. Jadi personel ini, orang ini, pribadi ini pernah berkata di dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi ini semua, saudaraku, mengarah kepada kemuliaan Tuhan ini. Tetapi makhluk ini akan menyamakan dirinya, akan membuat sesuatu yang serupa dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, ini yang harus kita waspadai. Dan kemudian ayat 14 mengatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lah, tambah jelas, saudara. Ia hendak menjadi seperti Allah, hendak menyamai yang lebih tinggi, yang maha tinggi. Ini bukan makhluk main-main ini, saudara ya. Bahkan banyak orang yang berspekulasi ini adalah Lucifer, jadi malaikat yang jatuh. Dan ini yang akan merusak tatanan
dunia ini, sehingga manusia-manusia banyak yang hancur pada saat Tuhan menghukum dunia ini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini dinubuatkan bahwa dia ini, pribadi ini tidak akan menang, saudaraku ya, tidak akan menang. Tetapi kita sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini kita kembali ke 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat tadi, dan dia menyatakan diri sebagai Allah. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Jadi Rasul Paulus mengingatkan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali, jadi sering kali, bahwa peringatan itu diulang-ulang. Bahkan pada hari ini, saat ini, peringatan ini diulang lagi. Jadi saudaraku, inilah cara kita memamah biak, cara kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak bisa, saudaraku, satu kali kemudian kita terus, wah saya sudah mengerti. Tidak bisa. Oleh karena firman Tuhan itu berkembang. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kita mengerti hari ini begini, kita baca minggu depan, maka pengertian itu bertambah. Dan terus begitu, terus bertambah-tambah, sehingga kita semakin menjadi bijak, menjadi semakin ada keubahan-keubahan yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita perhatikan lagi, saudaraku, pesan-pesan dari firman Tuhan ini menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi kita harus waspada, karena kita harus melewati hari-hari yang tidak baik. Tetapi saya pernah mengatakan di dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, keadaan-keadaan tidak baik itu sebetulnya, saudaraku, bisa kita atasi. Bahkan Tuhan menjanjikan perlindungan kepada kita, di mana kita terbuang di dalam dunia ini. Kita jangan pasif, tetapi kita tetap produktif. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Bahkan kita tetap berkembang di dalam segala tekanan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan minggu berikutnya saya masih ingat, firman Tuhan itu berkembang sedemikian rupa. Malah kita harus seperti orang yang mengenakan ikat pinggang. Bahkan itu merupakan suatu aktivitas pelayanan yang semakin intensif. Dengan pelita di tangan kita, kita menjadi terang. Terang di dunia yang gelap ini. Bahkan buah-buah terang itu bisa dirasakan oleh sesama, di mana manusia menderita di dalam kegelapan, yaitu segala kebaikan yang dari Tuhan kita bisa sajikan, bisa kita berikan di tengah-tengah masyarakat, sekalipun masyarakat itu tidak seiman dengan kita. Supaya apabila Tuhan berkemurahan untuk melawat masyarakat itu, maka mereka boleh melihat kesaksian hidup kita, dan mereka bisa menerima dan memuliakan Allah. Jadi kita nggak boleh pasif, nggak boleh kemudian putus asa, tidak, saudaraku. Kemudian kita harus bersikap adil. Itu buah terang. Adil di dalam keluarga kita, adil di dalam ibadah kita kepada Allah, supaya kita tahu bagian
apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahkan segenap hidupmu. Bukan sebagian loh saudaraku. Segenap hidup sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Dan saya pernah khotbahkan bahwa orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang hilang saudaraku. Semakin kita persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, Tuhan itu semakin menambah-nambah kepada kita yang dipersembahkan. Kalau kita mempersembahkan kepada manusia atau kepada dunia ini saudaraku, maka persembahan itu hilang. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, maka justru apa yang kurang dalam hidup kita, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan berikan, sehingga tidak ada yang hilang, tidak ada kekurangan di dalam kehidupan orang yang mempersembahkan diri hidupnya kepada Tuhan secara menyeluruh. Ini luar biasa saudara. Ini yang harus gereja itu tahu. Kalau kita mempersembahkan harta kita itu bagus, atau kita mempersembahkan waktu kita itu sangat bagus, atau kita mempersembahkan apa saja yang kita miliki. Tetapi secara utuh saudaraku, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan diri kita seutuhnya. Oleh karena itu yang akan dimiliki Tuhan serupa dengan milik kesayangannya. Saya berani katakan saudaraku, kalau kita ini sudah punya tingkat kerohanian semacam itu dengan pertolongan Roh Kudus, kita ini menjadi milik Tuhan. Manakala Tuhan itu datang sebagai pencuri pada malam hari, kedatangan Tuhannya loh saudara ya, itu sebagai pencuri. Tapi Tuhan bukan mencuri, Tuhan mengambil miliknya yang berharga. Siapa itu? Ya orang-orang ini yang menyerahkan dirinya ini, yang dia sudah siap untuk dipermuliakan. Dalam sekejap mata dia diubahkan untuk dia bersama dengan Yesus, terangkat. Kok bisa? Loh, sangat bisa saudaraku. Bukankah di dalam perjanjian lama kita sudah banyak mendengar tentang pengangkatan, tentang rapture? Musa mati, dibangkitkan, dan dia rapture, tidak ada jejaknya. Henokh, dia diangkat hidup-hidup. Bahkan Yesus sendiri memberikan satu bukti yang akurat, otentik. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Rasul Paulus, dia mengatakan, aku pernah ke Firdaus. Itu satu bukti saudaraku. Siapa lagi ya? Filipus, dia pernah rapture pada waktu dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia itu. Setelah dia membaptis dan dia diangkat oleh Tuhan, dipindahkan tempat. Bukan sesuatu omong kosong, tetapi firman Tuhan mengatakan semuanya itu sudah pernah terjadi. Jadi kita jangan bilang pengangkatan orang-orang yang diubahkan, orang mati yang dibangkitkan itu merupakan sesuatu omong kosong. Tidak saudara, itu betul-betul sudah pernah terjadi dan akan terjadi secara massal. Dan ini kita harus mewaspadai kesempatan-kesempatan semacam ini. Jangan kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita bisa jatuh di tangan itu tadi, iblis itu tadi. Makanya ada hamba Tuhan yang bilang,
Jangan ngomong kiamat lah. Kiamat itu bukan untuk kita kok. Saya pikir ya ada benernya juga. Lah kalau kita sebagai orang Kristen yang betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan, ngapain kita harus ngalami hal-hal yang konyol-konyol gitu? Pastilah kita ini diselamatkan. Oh, kita ini miliknya kok. Kita ini miliknya. Dikatakan sini, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat yang ke-6 semakin jelas ini. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan iblis itu, yang menahan kuasa Lucifer yang tadi di dalam Yesaya itu. Apa yang menahan dia? Sehingga dia itu baru akan eksis, menyatakan diri sepenuhnya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi itu ya ditentukan oleh Tuhan, saudaraku, bukan oleh siapa-siapa. Kita ini hanya diberi suatu awasan supaya kita mengerti kronologisnya, alur ceritanya. Ya. Ayat 7. Karena secara rahasia, ya ini dirahasiakan, secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Nah, ini mulai bekerja ini ya sudah sekarang ini, saudara ya, sudah sekarang ini. Jadi mulai, bukan dari sekarang, dari dulu sudah, dari zamannya para rasul itu sudah ada. Tapi semakin lama semakin masif, semakin aktif, ya. Jadi semakin intensif, semakin besar, semakin nyata. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Pertanyaannya begini, saudara. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Yang nahan ini siapa? Ini gereja Tuhan ini harus tahu, saudaraku. Yang menahan ini ialah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kesempatan di dunia ini. Gereja Tuhan itu mempersiapkan diri. Oleh karena Tuhan mengatakan dia itu sabar, oleh karena dia tidak menghendaki seorang pun yang binasa, terutama orang-orang percaya. Tetapi kalau gereja ini, saudaraku, sudah mumpuni menurut ukuran Tuhan, ini sudah waktunya, maka itulah yang tadi saya katakan bahwa dengan sekejap mata kita yang masih hidup itu akan diubahkan. Yang mati di dalam Kristus, di dalam pengharapannya, dia juga akan dibangkitkan, mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak akan binasa, kekudusan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Banyak, saudaraku, saya juga baru dengar ada orang yang mengatakan tidak bisa lah, manusia itu tidak bisa sama seperti Yesus. Betul. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Rasul Paulus mengatakan kita ini sekarang cuma melihat di dalam cermin yang buram. Muka kita tidak jelas. Tetapi suatu saat kita akan berhadapan muka dengan muka, sehingga kita mengenal diri kita sebagaimana apa yang kita kenal. Bisa, saudaraku, hanya tunggu waktu. Tetapi itu harus mulai dikerjakan sekarang. Kita tidak bisa menunda-nunda. Oleh karena kalau kita menunda-nunda, tidak bisa sekejap mata, saudaraku. Sekejap mata itu berarti bahwa
orang itu sudah beres, siap untuk diangkat. Nah, ini kita harus mengerti, saudaraku ya. Ayat 7 saya ulangi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya secara penuh. Jadi kita ini, saudaraku, harus memanfaatkan waktu yang sisa ini, bukan untuk main-main, tetapi betul-betul mempersiapkan diri. Tuhan itu, saudaraku, tidak pernah mencampur adukkan orang-orang benar untuk dihukum bersama-sama dengan orang durhaka. Tidak. Orang benar itu milik Tuhan. Dia disayang Tuhan. Maka dia tidak akan ikut terhukum dengan dunia ini. Tadi nyanyian itu, jangan kau terhukum, lari dari dalamnya. Jadi kita lari dari keduniaan ini. Kita lihat, saudaraku, bagaimana satu ayat yang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak sembarangan menjatuhkan hukuman sementara ada orang-orang suci yang ada di antara orang-orang yang dihukum itu. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Mungkin ini pernah kita baca, tetapi hari ini, saudaraku, demi persiapan kita untuk menanti hari kedatangan Tuhan, supaya kita tahu sifat-sifat tabiat Allah itu, supaya kita mengenal Dia. Kalau kita tidak pernah mengenal Dia, saudaraku, maka Tuhan juga tidak mengenal kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Matius 7, kalau tidak salah itu minggu lalu baru dikhotbahkan, bahwa orang-orang pada zaman akhir ini mengatakan Tuhan, Tuhan. Tuhan justru mengatakan, aku tidak kenal kamu. Enyah kamu, orang yang berbuat kejahatan. Bahaya loh, saudaraku. Kita mengenal Tuhan itu lewat apa? Kita mengenal Tuhan itu harus lewat firman Tuhan. Jadi bukan kata orang, kemudian kita terpengaruh, tetapi kita harus menguji setiap perkataan itu dengan firman Tuhan. Ada suatu peristiwa, saudaraku, yang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak sembarangan menghukum orang. Kejadian 18 ayat 23 dan seterusnya. Abraham datang mendekat dan berkata kepada Allah, tentunya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Oleh karena Abraham pada waktu itu merasa Tuhan ingin melakukan sesuatu, menjatuhkan hukuman. Dan dia bertanya kepada Allah, Tuhan, betul tak engkau akan menjatuhkan hukuman juga orang-orang benar di antara orang fasik? Kemudian Abraham mengajukan suatu negosiasi, satu penawaran. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Demikian juga dunia ini sudah menghadapi hukuman Allah, tetapi di dalamnya masih ada orang benar, masih ada gereja Tuhan, yang seharusnya gereja Tuhan itu punya aktivitas untuk menambah-nambah manusia-manusia yang diselamatkan. Ditawar 50 orang. Kemudian Allah menjawab, jauh kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh
orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu Tuhan. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham membela waktu itu. Jangan dihukum Tuhan. Kalau ada 50 orang aja jangan dihukum. Kemudian Tuhan berfirman ayat 26, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Loh, tidak main-main loh saudara ya. Jadi kontribusi orang Kristen di dunia ini itu sebetulnya menahan murka Allah. Jadi kita ini sungguh-sungguh merupakan suatu kemuliaan bagi Allah, sehingga Allah itu tidak bertindak menghukum, oleh karena masih ada umat kesayangannya di antara orang-orang durhaka di dunia ini. Aku mengampuni seluruh Sodom oleh karena mereka itu. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepadamu Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, jadi sisa 45. Apakah engkau akan memusnahkan kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 orang di sana. Jadi Tuhan itu berkemurahan, saudaraku. Tuhan itu tidak gegabah menjatuhkan hukuman. Dia itu masih mau melihat manusia itu selamat, saudaraku, supaya tidak ada orang yang terhukum bersama-sama dengan dunia ini. 45 tidak dihukum. Ayat 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 saja didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian karena yang ke-40 itu. Sisa 40 Tuhan, kurang dari 50, apa Tuhan mau ngampuni? Tuhan bilang, ya, karena 40 orang itu aku tidak menghukum Sodom. Ya. 30, kata Abraham lagi, jangan kiranya Tuhan marah kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Bagaimana Tuhan? Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 orang di sana. Bayangkan saudaraku, Tuhan itu masih mau loh. Sekalipun dia itu maha kuasa, maha besar, dia itu masih mau loh bernegosiasi dengan Abraham, sekalipun Abraham itu debu dan tanah. Tapi oleh karena Abraham itu pilihan Tuhan, maka Tuhan masih mau berbicara dengan Abraham. 30 tidak akan aku hukum. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku ini memberanikan diri dan berkata kepadamu Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 ini. Waduh, sudah sampai sedemikian. Kata Abraham lagi, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Maka firman Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkan karena 10 orang yang baik itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham
ke tempat tinggalnya. Ini salah satu contoh, saudaraku, bahwa Allah itu tidak gegabah untuk menjatuhkan hukuman, untuk membinasakan bumi dunia ini. Tetapi Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Ini adalah keinginan Tuhan yang Dia ingin sampaikan kepada kita, supaya kita mengerti betapa baiknya Tuhan itu, dan kita mengerti apa sih tugas kita di dunia ini. Jangan kita berada ikut-ikutan di dalam kegelapan, sehingga kita tidak mendatangkan damai, tidak mendatangkan sejahtera, tetapi malah menjadi suasana dunia ini semakin kacau oleh karena keserakahan, oleh karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, entah sadar entah tidak sadar, tetapi kita terhanyut oleh keadaan dunia ini. Satu lagi, saudaraku, saya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak gegabah untuk menjatuhkan hukuman di dunia ini. Kita baca di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-21, kita potong di situ supaya waktunya cukup. Ayat yang ke-21, ini adalah peristiwa tentang Lot pada waktu penghukuman itu dijatuhkan. Ayat 21, saut malaikat itu kepadanya, baiklah, di dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikkan. Ini karena Lot itu minta bahwa dia akan berlindung di sebuah kota kecil, supaya hukuman Tuhan itu jangan sampai ke sana. Malaikat ini mengatakan, baik, kamu akan selamat di sana. Tapi kemudian apa kata malaikat itu? Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Di sini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa malaikat yang akan menimpakan hukuman itu mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa menghukum, oleh karena engkau masih di sini. Ayo pergi. Itu loh, saudaraku, kebaikan Tuhan itu sangat memperhatikan orang-orang sucinya, orang-orang kudusnya yang ada di dalam dunia ini, saudaraku, supaya mereka tidak terhukum, tidak sampai terhukum. Ya, kita kembali ke 2 Tesalonika 2 ini, ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis lah. Betul, saudara ya. Jadi ini Lucifer ini, iblis beneran ini. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Ini harus ada, saudaraku. Adanya di mana? Di gereja. Kalau di luar gereja kan orang Kristen tahu, oh ini bukan Kristen ini. Mujizat-mujizat ini nih, itu penipu gitu. Tapi tidak, saudaraku, yang dimaksud firman Tuhan ini, mujizat-mujizat itu ada di dalam kalangan Kristen sendiri. Seharusnya, saudaraku, orang yang mengalami mujizat itu baik. Tetapi kalau itu terbukti mujizat itu memang dari Tuhan, maka orang yang menerima mujizat itu semakin dalam imannya, semakin dewasa imannya, semakin bertambah-tambah
Bukan hanya mujizat-mujizat physically, jadi bukan hanya secara fisik, tetapi orang yang mengalami mujizat itu, saudaraku, dia akan bersyukur dan dia akan memohon Tuhan supaya memberikan mujizat-mujizat secara batiniah, secara rohaninya. Itu orang pilihan Tuhan. Itu orang yang disentuh oleh mujizat Tuhan. Sebagaimana perjalanan Yesus, ada beberapa orang yang disentuh oleh kasih kemurahannya, dan dia menjadi sembuh dari sakitnya, dan dia tetap setia mengikut Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak, yang hilang begitu saja. Jangan kita sampai seperti orang yang terhilang itu, tetapi kita pernah menerima sentuhan kasih karunia Tuhan. Tidak ada salahnya kita memohonkan sesuatu yang lebih baik, dan Tuhan akan memberikan itu, khususnya pada sisa-sisa akhir zaman ini. Tuhan akan menuangkan Roh Kudus-Nya, akan menuangkan segala kebaikan kemurahannya di tengah-tengah kejahatan kekejaman dunia ini. Saudara lihat, banyak masalah di dalam masyarakat kita. Tidak ada pengekangan dalam dirinya, baik itu orang siapa dan siapa. Balas membalas, saling menghina, saling menjatuhkan, saling menghujat. Saudara, secara sederhana saya hanya mau mengingatkan, di Jawa ini, saudaraku, ada suatu filosofi orang Jawa ini ya, yang sederhana, tetapi itu sangat dalam. Saya dulu tidak ngerti, tetapi saya telah memahami hal itu. Ya, sejak ini masalah-masalah yang sekarang berkeliaran, ada kalimat yang sangat sederhana. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Sederhana, saudaraku. Begitu ya begitu, tapi ya jangan sampai begitu. Ini suatu kata-kata nasihat dari orang Jawa asli. Ini artinya manusia yang punya rem di dalam dirinya, bisa membatasi diri supaya tidak, kata orang Jawa itu, ojo keblondor. Nek keblondor kebablas, ciloko kowe. Ngono ya ngono, tapi ojo sampai ngono. Ini sangat sederhana, tetapi ini bisa dimengerti oleh kita, supaya kita mempunyai pertolongan dari Tuhan untuk menahan diri kita, tidak melakukan sesuatu yang malah meresahkan. Ada lagi bahasa kalimat yang sangat sederhana. Becik ketetik Allah itu ketoro. Becik itu adalah kebaikan, itu akan ketetik. Ketetik itu artinya itu bisa ditelusuri, diingat, dan ditekuni, diperhatikan. Itu kebaikan. Ning Allah ketoro, jadi sesuatu yang jahat itu, saudaraku, tidak usah ditetik, tidak usah diteliti, kelihatan sudah. Oh, menungso itu jahat aja nih. Kita ini, saudaraku, masih berbahagia punya Indonesia, negara yang disayangi oleh Tuhan. Saya masih percaya, saudaraku, di Indonesia ini
mayoritas bangsa Indonesia ini takut kepada Tuhan. Sungguh, saudaraku, sungguh. Oleh karena itu Tuhan sayang kepada Indonesia. Tetapi manakala manusia-manusia ini melakukan kejahatan-kejahatan sampai pada klimaks perhitungan Tuhan, maka yang menahan itu dicabut, maka hukuman itu segera akan tiba. Hati-hati, hati-hati. Demikian juga kita gereja Tuhan, saudaraku, sebagai penahan hukuman Allah ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hendaknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kita ulangi 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 tadi. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, disertai rupa-rupa perbuatan yang ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, oleh karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Inilah keadaan dilematis, saudaraku. Mari kita berkontribusi, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus, supaya kita tampil justru di dalam kegelapan. Kita membawa terang itu menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Dan Tuhan mengatakan ayat selanjutnya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Hati-hati, saudaraku. Iblis itu bapak pendusta, bapak pembohong, bapak pembunuh, pembenci manusia pada mulanya. Dia akan selalu menimbulkan kekisruhan di dalam perdamaian. Dia tidak suka akan kedamaian. Dia mau supaya kacau balau dengan menipu sana sini, menipu, mendatangkan kesesatan atas mereka, menyebabkan mereka mengimani akan dusta itu. Hati-hati, saudaraku. Dusta itu selalu dari iblis, dan dusta itu sangat membenci terang. Oleh karena semakin gelap pekat, di situ dusta itu semakin hebat. Ayat 12 mengatakan, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang menyukai kejahatan. Itu bagi orang yang sudah betul-betul tidak lagi merespon akan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Mereka akan terhukum bersama-sama dengan dunia ini, saudara. Sebagai ayat terakhir, sekarang untuk kita, apa yang akan terjadi? 1 Tesalonika 5 ayat 8-9. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, artinya bukan orang yang tidur, bukan orang yang tidak produktif. Baiklah kita sadar, berbaju zirah iman dan kasih, berketopong pengharapan dan keselamatan. Mengapa? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Karena Allah tidak menetapkan kita, jadi kita akan diluputkan
untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan melalui Kristus Yesus yang kita imani, yaitu Tuhan kita. Begitu saudaraku, supaya kita memahami selangkah lebih maju mengenai eskatologi. Kehidupan kita sungguh tidak sia-sia, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita supaya kita menjadi terang di antara kegelapan, menjadi pendamai di antara kebencian, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat di mana orang-orang hilang pengharapan, kepercayaan, imannya. Tuhan memberkati kita. Hari ini setelah firman disampaikan, kita akan memanfaatkan perjamuan kudus. Biarlah kita mempunyai suatu pengertian, saudaraku, bahwa setiap kali kita menggunakan perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus, di dalam bentuk roti dan anggur yang bisa kita manfaatkan, di sana kita mempunyai suatu pengertian bahwa kita mau menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Itu kekuatan, itu power, sehingga kita boleh menikmati hari-hari baik di dalam setiap perjalanan langkah-langkah hidup kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita bersyukur melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita harus pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Tetapi selama kita di dunia ini, di zaman-zaman akhir ini, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak cobaan yang datang kepada kita. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik yang pada akhirnya menyesatkan kita, membawa kita kepada kebinasaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita juga akan melakukan perjamuan suci seperti yang juga telah disampaikan bahwa kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, dan ini juga kita lakukan sebagai kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan yang telah dilakukan bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari sebelum kita melakukan perjamuan ini, Bapak Ibu siapkan perjamuan yang telah dibagikan. Kita akan mengangkat pujian ini, darah-Mu Yesus, sukacitaku penuh. Curahan darah-Mu, ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Dan sekali lagi, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu
bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah dimanapun itu, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, khususnya untuk jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, kita ambil roti dan anggur yang sudah dibagikan, kita bangkit berdiri bersama-sama, lalu kita akan melakukan perjamuan ini. Bapak Ibu, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita akan kurban Kristus, tubuhnya yang telah dihancurkan, dia disiksa untuk kita. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darahnya yang telah tercurah sebagai pengampunan atas kita semua Bapak Ibu, menyucikan kehidupan kita,
Pengorbanannya mengubahkan kehidupan kita jadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat pujian ini kembali. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Citaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa ada di sampai saat ini ya Tuhan. Kami masih beroleh kesempatan bukan hanya untuk sekedar hidup begitu saja Tuhan, tapi kami beroleh kesempatan untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan tubuh ini ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami juga bersyukur, kami juga telah melakukan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Menyelamatkan kami dari kehidupan kami yang sia-sia, menyelamatkan kami dari keadaan kami yang fana, dan kami beroleh hidup di dalam kemuliaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu Bapa Gembala kami, supaya dapat menggembalakan kami di tempat ini, supaya juga dapat terus membagikan firman Tuhan yang benar-benar dari Engkau Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu pergi, baik dalam keluarga, dimanapun ia pergi, nama-Mu Tuhan akan selalu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih.
Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ibadah kita telah selesai dan kita akan menutup, belum selesai maksudnya kita akan menutup dengan doa Bapak Ibu. Tapi dengarkan pengumuman sebelum kita menutup ibadah ini. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ya, di hari Minggu seperti ini kita akan adakan ibadah raya jam 8 pagi. Dan setelah ibadah raya kita akan ada ibadah sekolah minggu. Mari kita semua tetap semangat untuk beribadah, mengikuti ibadah supaya iman kita semakin kuat di tengah-tengah zaman akhir ini Bapak Ibu ya. Di zaman-zaman akhir ini kita mendapatkan banyak hal yang berusaha untuk menguncangkan iman kita. Tapi kalau kita terus beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan bertahan. Baiklah Bapak Ibu, dan juga di hari Rabu ada ibadah PA jam 5 sore. Mari kita saksikan ibadah PA kita supaya kita cerdas di dalam pemahaman kita akan Alkitab. Bukan hanya cerdas Bapak Ibu, tetapi kita itu bagaimana kita mampu untuk menghadapi ataupun menanggapi pemahaman-pemahaman orang yang bertentangan dengan kekristenan. Bahkan mungkin itu lahir dari orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan pasti tahu kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan yang melalui ibadah PA ini. Dan juga hari Sabtu ada renungan firman Tuhan, ada ibadah singkat untuk anak-anak kaum muda. Mari kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini supaya kita juga tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menutup dengan doa dan beberapa pergumulan doa juga. Yang pertama itu ada yang berulang tahun, yaitu adik Michelle, anak dari Bu Erlin. Dan kita juga akan doakan, dia berulang tahun di beberapa hari yang lalu. Kita akan doakan. Dan juga ada, kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Fitri Jatiroto yang beberapa waktu yang lalu juga buka tempat usaha, dan kita doakan bersama-sama supaya diberkati dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk ya mama dan papanya dari Bu Susan, kita tetap doakan supaya terus mengalami pemulihan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, dan terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kami sangat-sangat bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas semuanya ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan. Benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk adik Michelle yang Tuhan sudah berkati dengan perpanjangan usia. Kiranya Tuhan di perpanjangan usia ini Tuhan terus memberkati anakmu ini, Tuhan terus sertai dan lindungi, khususnya dia di dalam masa-masa pendidikannya ya Tuhan, dan juga di dalam masa-masa pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Tuhan kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah untuk anakmu ini di dalam pendidikannya Tuhan. Berikan kecerdasan supaya dapat melakukan pendidikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sertai masa depannya akan menjadi anak yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah, semuanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa, bersama-sama berdoa untuk Ibu Fitri Jatiroto yang beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah berkati, dan saat ini mereka akan membuka usaha baru ya Tuhan di tempat yang lain. Kami berdoa bersama-sama kiranya usaha yang mereka buka ini, yang mereka rintis ini akan terus berkembang, terus maju. Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengelola segala sesuatu dengan baik, agar usahanya dapat terus berkembang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga akan memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan berdoa bersama-sama untuk keluarga dari Ibu
Susan, mama dan papa dari Bu Susan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi mereka yang saat-saat ini masih di dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan terus sertai, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baru, supaya pemulihan dengan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka, mereka akan bersuka cita, mereka akan bersukaria karena Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk istri dari Bapak Edi Gesang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan fisik juga ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan sakitnya, supaya dengan pemulihan dan kesembuhan yang terjadi, dia akan bersuka cita dan nama-Mu Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, apapun yang mereka gunakan sebagai sarana pemulihan, makanan, minuman, obat-obatan semuanya Tuhan jamah supaya mereka beroleh kekuatan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saat ini juga kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, bahkan umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini, semuanya akan diberkati oleh Tuhan, semuanya akan dilindungi oleh Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, semuanya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh, bukan hanya secara jasmania, tetapi secara rohani, mereka akan terus bertumbuh dengan baik di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang ada di dalam usaha mereka, mereka yang ada di dalam pekerjaan mereka, Tuhan kami berdoa, biarlah hikmat Tuhan terus turun atas mereka, supaya dapat mengelola usaha dan pekerjaannya dengan baik, dan nama-Mu Tuhan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang masih di dalam pendidikan, bahkan yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, agar mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Masa depan mereka semuanya ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mereka yang mungkin yang saat-saat ini yang kami tidak tahu keberadaan mereka, mungkin ada yang di tengah pergumulan hidup, mungkin ada yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam masalah kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka semua, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.